Aku mau. Gia berkata terbata-bata. Mau apa, sayang? Katakan saja, kata Xavier. Mau makan lobster? Pekik Xavier dan ia langsung menunduk, menatap heran istrinya yang menangis hanya karena ingin makan lobster. Kenapa harus pakai acara menangis segala sih? Cuma mau makan lobster saja kok nangis? Kata Xavier antara heran, kesal dan gemas. Padahal tadi aku sudah khawatir loh sama kamu, kata Xavier lagi sembari menghapus air mata Gia yang membasahi pipinya. Ya, aku menangis karena aku takut tidak dapat lobster yang aku mau. Rengek Gia. Memangnya lobster yang kamu mau itu yang bagaimana? Tanya Xavier lagi dan Gia pun langsung beranjak dari pelukan sang suami dan ia meraih ponselnya yang ada di tepi ranjang. Aku mau lobster seperti ini, kata Gia dengan girang, bahkan ia tidak seperti orang yang baru saja menangis, mood yang berubah dalam hitungan detik yang menurut Xavier seperti sebuah keajaiban. Xavier pun melihat foto lobster yang Gia tunjukkan di ponselnya. Lobster Thermidor? Tanya Xavier dan Gia mengangguk dengan senyum lebar yang mengembang di bibirnya. Oke, kita pergi ke restoran sekarang dan mencari lobster khas Prancis itu, kata Xavier sambil mengusap ubun-ubun Gia. Tapi aku tidak mau yang di restoran, kata Gia merengek dan ia kembali memasang wajah cemberutnya. Terus? Tanya Xavier heran. Aku mau chefnya datang ke rumah, bawa bahan-bahannya ke rumah, masak di rumah dan aku mau lihat chefnya masak, kata Gia dengan mata yang berbinar dan tentu hal itu membuat Xavier tercengang. Tunggu, kamu ini mengidam atau mau jadi juri MasterChef? Tanya Xavier yang semakin bingung dengan tingkah istrinya itu. Ya, aku mengidamnya begitu, honey, rengek Gia memelas. Lagian aku baru minta itu saja kamu sudah mengeluh. Ini juga demi anak kamu. Kamu sayang sama bayi ini kan, honey? Tanya Gia dengan tatapan yang seolah Xavier telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ya, bukannya aku tidak sayang, sweetheart. Cuma... Ucapan Xavier terhenti saat ia melihat kedua mata istrinya sudah berkaca-kaca. Tuh kan, makanya tadi aku nangis duluan karena aku sudah tahu kamu tidak bisa memenuhi keinginan aku sama bayiku, seru Gia kesal yang membuat Xavier melongo. Sementara Gia yang kesal pun langsung merangkak turun dari ranjang, ia berjalan keluar kamar dengan menghentakkan kakinya. Sweetheart, tunggu, seru Xavier namun Gia tak memperdulikannya. Gia, tunggu. Xavier mempercepat langkahnya hingga ia berhasil menghentikan langkah Gia. Oke, aku akan panggilnya chefnya ke rumah dan akan masak di rumah. Kamu bisa melihat chefnya memasak, kata Xavier yang tentu saja membuat kedua mata Gia langsung kembali berbinar senang. Beneran, honey? Tanya Gia. Iya, apapun untukmu, kata Xavier sambil tersenyum senang karena melihat istrinya yang sudah sangat senang. Tapi chefnya harus cowok ya, kata Gia kemudian yang tentu saja membuat Xavier kembali melongo. Kenapa harus cowok? Pekik Xavier dan kini ia kembali memperlihatkan mode cemburunya. Ya, karena kalau cewek, nanti kamu digodain, kata Gia dengan santainya. Terus kalau cowok, yang ada kamu nanti yang digodain, seru Xavier tak terima. Ya, tidak mungkin aku mau digoda. Kan aku sedang hamil anakmu dan chefnya juga tidak mungkin menggodaku karena aku istri bos yang sedang hamil. Tidak, titik, seru Xavier tegas dan lagi-lagi Gia kembali memasang wajah memelasnya. Kedua matanya kembali berkaca-kaca dan bibirnya sudah mencebik, hidungnya bahkan sudah kembang kempis. Tuh kan, makanya tadi aku nangis duluan karena aku tahu kamu tidak akan bisa memenuhi keinginanku dan bayiku. Hiks, ucap Gia bersamaan dengan isak tangisnya. Hal itu membuat Xavier sudah mau gila rasanya. Ya jangan cowok dong, sweetheart. Aku kan cemburu, kata Xavier juga memelas. Ya cowoknya yang tua saja, biar kamu tidak cemburu, kata Gia lagi dan Xavier pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Gia yang melihat itu langsung tersenyum girang dan ia langsung memeluk Xavier. Thank you, honey. Makin cinta deh, seru Gia semangat bahkan meskipun air mata masih basah di pipinya. Aku tidak mau tahu, Dino. Pokoknya besok, sudah harus ada chef yang bisa memasak lobster Thermidor.
Malam ini kamu harus menemukannya, belanja bahan-bahannya, dan besok pagi kalian sudah harus di rumah. Istriku menangis sejak tadi gara-gara mengidam itu. Tegas Xavier dalam satu tarikan nafas yang sudah pasti membuat kepala Dino pusing dengan permintaan bosnya itu. Dan ingat, chefnya harus laki-laki yang usianya di atas 40 tahun, tegas Xavier kemudian sebelum memutuskan panggilan teleponnya. Sementara itu, Gia sedang asyik bergosip ria di grup chat bersama para sahabat-sahabatnya. Diana sudah mengakui pada dua sahabatnya itu bahwa ia dan Max sudah resmi pacaran dan tentu Melissa yang paling terkejut sementara Gia hanya sedikit terkejut. Melissa, demi apa? Rasa aku masih tidak percaya. Gia, aku sih percaya-percaya saja, cinta itu kan buta. Melissa, buta sih buta, tapi masak ia bisa jatuh cinta sama pria yang selalu dibully. Bahkan pernah diculik dan diancam mau diperkosa. Diana, kamu masih tidak percaya karena belum merasakan gilanya jatuh cinta, Mel. Gia, benar. Melissa, aku akan segera jatuh cinta pada pria yang baik, yang tampan, yang kaya, dan yang pasti yang seksi dan hot. Diana, Alan paket komplit, sudah tergila-gila dia sama Sugar-nya. Melissa, big no, dia sudah ternoda oleh para kupu-kupunya. Diana, ya siapa tahu kamu jadi pencuci noda-nodanya itu. Melissa, stop talking about that perfect. Gia, haha, girls. Besok aku undang kalian semua ke rumah calon suami Diana. Diana, calon suamiku? Max? Gia, memang siapa lagi calon suamimu, calon ipar? Melissa, ada acara apa, G? Gia, mukbang lobster Thermidor. Diana, serius? Melissa, demi apa? Pasti kita datang. Keesokan harinya, Gia bangun lebih cepat dari biasanya. Tak hanya itu, ia bahkan berdandan padahal hari ini hari Minggu dan ia tidak ada rencana pergi kemanapun. Sama halnya dengan Melissa dan Diana, mereka juga berdandan apalagi setelah tahu kalau chefnya itu seorang pria. Sementara Diana berdandan untuk calon suaminya. Calon suami? Diana terkekeh sendiri dengan pemikirannya itu. Max bahkan belum melamarnya, namun Diana dan kedua sahabatnya sudah menganggap Max calon suami Diana. Sementara Xavier, ia terbangun setelah Gia selesai berdandan. Mau kemana, sweetheart? Tanya Xavier heran. Mau mukbang sama teman-teman, jawab Gia. Astaga, kamu dandan begini cuma buat makan lobster? Pekik Xavier dan seketika kedua bola matanya langsung membulat sempurna saat mengingat tentang chef yang akan datang ke rumahnya hari ini. Astaga, apa chefnya sudah sesuai dengan kriteria yang aku mau? Gumam Xavier dan ia pun segera meraih ponselnya yang ada di atas nakas untuk menghubungi Dino. Telepon siapa, honey? Tanya Gia sembari mengoleskan lips gloss di bibirnya. Dino, kata Xavier. Dino sudah di jalan, sama chefnya, kata Gia dan ia pun menoleh kemudian mengedipkan sebelah matanya pada Xavier, membuat Xavier merasa curiga pada istrinya itu. Mandi, honey. Aku tunggu di luar, kata Gia kemudian ia mengecup pipi Xavier. Gia bergegas keluar dan Xavier mengekorinya tanpa memperdulikan wajahnya yang berantakan dan hanya memakai boxer. Gia, chefnya sudah datang, kata Mommy Leona yang sepertinya membuka pintu. Gia dan Xavier pun segera menghampiri Mommy mereka dan seketika senyum terbit merekah di bibir Gia, sementara Xavier justru tercengang. Sial 4N, aku minta chef yang usianya di atas 40 dia malah dapat yang di bawah 30. Aku potong hidungmu, Dino. Jika biasanya di kediaman Max selalu tenang dan juga damai karena hanya ada 2 penghuni, kini rumah itu lebih ramai karena sudah ada 4 manusia di dalamnya. Dan sekarang lebih ramai lagi karena seperti ada pertunjukan memasak dengan chef tampan dan seksi. Diana, Melissa dan Gia bersandar di pantry sembari memperhatikan gerak-gerik sang chef yang mengolah bahan-bahan dengan begitu lincah. Aku memintamu mencari yang tua, Dino. Kamu tulihu. Desis Xavier pada Dino yang juga menonton acara memasak itu. Usianya 36 tahun, Tuan. Cuma kurang 4 tahun yang mau 40.
Dan bukannya saya tuli, hanya saja cuma chef itu yang bisa kesini dan memasak untuk Nyonya Gia, jawab Dino menjelaskan yang membuat Xavier langsung menatap tajam padanya. Gila, otot tangannya. Seksi, kata Diana yang memperhatikan lengan sang chef. Max yang juga ada di dapur langsung cemberut karena di depan matanya Diana tega menatap dan memuji pria lain. Lincah banget ya gerakannya. Gumam Melissa, ya ampun, keningnya basah. Pengen deh aku lapin, lanjutnya dan sekarang si chef tampak mencicipi sesuatu dan kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Bibirnya tipis, merah, seksi ya, kata Gia lagi dan Xavier yang mendengar itu tentu langsung melotot pada Gia, membuat Gia meringis dan mengangkat dua jari tanda damai. Enak banget ya punya suami chef, pagi-pagi liatin dia masak di dapur, kata Diana. Iya, apalagi kalau masaknya jangan pakai baju lengkap gitu. Pakai boxer saja, pakai kaos dalam, terus keringetan. Panas, sambung Melissa sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depannya. Mau coba, Sugar? Melissa dan kedua sahabatnya langsung mendongak saat tiba-tiba mendengar suara Alan. Kamu? Kenapa bisa ada di sini? Tanya Melissa bingung. Hai. Josh. Sapa Alan pada chef itu. Halo, Pak Alan, jawab si chef dan keduanya tampak kenal akrab. Kalian saling kenal? Tanya Gia. Dia chef di restoranku. Jawab Alan dengan tenangnya yang tentu saja membuat Melissa, Diana dan Gia menganga. Sementara si chef yang bernama Joseph itu hanya tersenyum dan kemudian kembali fokus pada pekerjaannya. Jadi dia kokimu? Tanya Xavier. Yups, bagaimana kinerjanya? Bagus kan? Tanya Alan dan ia melepaskan jasnya. Not bad, jawab Xavier malas. Not bad atau kamu hanya cemburu karena istrimu tak bisa mengalihkan pandangannya dari koki seksiku ini? Cibir Alan yang membuat Xavier mendelik. Kenapa kamu tidak bilang kalau dia chefnya Alan? Tanya Xavier kemudian pada Dino. Saya sudah bilang, Tuan. Sama Nyonya Gia, saya bahkan sudah mengirimkan fotonya dan Nyonya Gia bilang oke, jawab Dino yang membuat Xavier melongo. Ia langsung mengambil sebilah pisau dan itu membuat semua orang yang ada di dapur langsung tercengang. Sweetheart, desis Xavier. Sementara Joseph yang tak mengerti apapun hanya tercengang melihat tingkah Xavier yang kini berjalan mendekati Gia. Honey, kamu mau bunuh aku dengan pisau itu? Cicit Gia dan ia pun bersembunyi di belakang tubuh Melissa. Namun Xavier tak menjawabnya, ia menusukkan pisau itu ke buah apel. Kemudian ia mencuci tangan dan bahkan mencuci muka di wastafel. Aku mau masak, seru Xavier kemudian sembari mengusap wajahnya, biar kalau kamu ngidam lagi, tidak usah panggil koki-koki. Kata Xavier. Aku juga mau masak. Sambung Max kemudian, ia yang tadi memakai sweater panjang langsung membukanya dan menampilkan tubuhnya yang bagus meskipun tidak sekekar tubuh Xavier, karena Max memang tak suka olahraga. Max mendekati Diana dengan langkah lebar kemudian ia mengangkat kedua lengannya dan memamerkannya di depan Diana, membuat Diana hanya bisa cengengesan. Bagaimana dengan lenganku, baby? Kurang berotot. Nanti aku ikut Xavier pergi ke gym, kamu suka yang berotot kan? Lihat saja nanti. Desis Max penuh dendam yang membuat Diana hanya meringis. Dan kini, kedua saudara itu mulai merecoki Chef Joseph membuat sang chef kebingungan sendiri. Sementara Melissa hanya tersenyum geli melihat Max dan Xavier, apalagi ketika melihat raut wajah tegang Gia dan Diana. Lalu bagaimana denganmu, Sugar? Senyum Melissa langsung musnah saat tiba-tiba Alan mendekatinya dengan tatapan yang bak hewan lapar. Kamu suka yang berkeringat dan hot kan? Mau berbagi keringat denganku? Di dapur? Tidak masalah. Nyonya Leona yang saat ini berada di kamarnya mengernyit bingung saat ia mendengar suara keributan yang berasal dari dapurnya. Ia pun segera turun dan pergi menuju dapur. Kalian sedang apa? Tanya Nyonya Leona saat melihat kedua putranya sedang merecoki Chef Joseph sementara Alan sedang mengganggu Melissa membuat Melissa marah-marah padanya. Masak, Mom, jawab Xavier. Kamu wangi.
kata Alan sembari mencondongkan tubuhnya dan mencium ujung rambut Melissa. Beraninya kamu melecehkanku di depan banyak orang, desis Melissa. Aduh, tuan-tuan. Bukan begini cara memasaknya, sang koki mengeluh untuk yang kesekian kalinya karena dua bersaudara yang terus saja memasak dengan asal-asalan. Oh Tuhan, itu lobster pilihan. Sangat mahal. Jangan pakai garam. Tidak, jangan dipotong. Sang koki kewalahan menghadapi Max dan Xavier yang memasak seperti main masak-masakan saja. Sementara Gia dan Diana hanya menjadi penonton dan meringis. Mereka tak berani menegur kekasih hati mereka, namun mereka juga kasihan melihat koki tampan yang tampak kewalahan di dapur. Begitu juga Nyonya Leona dan Dino yang benar-benar merasa bingung dengan pertunjukan absurd yang mereka lihat. Apalagi ketika perhatian mereka beralih pada Melissa dan Alan. Alan seperti pria penggoda yang hendak melecehkan gadis polos. Padahal aku sudah lapar, rengek Gia kemudian sembari mengusap perutnya yang memang sudah keroncongan. Xavier, Max. Xavier dan Max langsung menghentikan aktivitas mereka saat mendengar suara lantang sang momi yang mengejutkan keduanya. Kenapa, Mom? Tanya Max dengan polosnya. Kalian ini bukan anak kecil, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian mengganggu chef yang sedang memasak? Aku hanya belajar memasak, Mom. Untuk jaga-jaga jika Gia nanti mengidam lagi, kata Xavier sambil melirik tajam sang istri. Dan kamu, Max? Tanya mominya. Diana memuji koki ini karena lengannya berotot, Mom. Jadi aku kesal dan cemburu, Max berkata sejujurnya yang membuat Diana meringis sambil garuk-garuk tengkuknya. Sementara Alan, dia masih sibuk mencoba menggoda Melissa baik itu dengan sentuhan maupun lewat kata-kata tanpa memperdulikan di mana mereka berada saat ini. Nyonya Leona yang melihat itu langsung mengambil pisau yang tadi Xavier tancapkan di apel dan kemudian ia berjalan mendekati Alan dan langsung menodongkan pisau itu tepat di leher Alan. Wow, Tante, pekik Alan sambil mengangkat kedua tangannya tanda takkan melawan. Kalian ini ada apa sebenarnya? Masih sehat kan? Tanya Nyonya Leona. Dia tidak sehat, Tante. Dia butuh dibawa ke rumah sakit jiwa, seru Melissa sambil menunjuk tepat di wajah Alan. Oh, my sugar. Lirih Alan yang membuat Melissa begitu geli bahkan perutnya sampai bergejolak rasanya. Sugar. Gumam Nyonya Leona kesal, kalian ini para pria dewasa yang berpendidikan, kenapa tingkah kalian seperti bocah yang masih ngompol di celana? Serunya lagi, kamu juga, Alan. Sugar. Kenapa tidak garam sekalian? Kalian bertiga, keluar dari dapur. Titahnya sembari menunjuk ketiga pria itu dengan pisaunya, dan kamu, Max. Astaga. Ucapnya seperti orang frustasi, di mana baju kamu? Kenapa tidak pakai baju? Tanya mominya karena selama ini Max tidak pernah pamer badan di depan siapapun. Ada, Mom. Cicit Max dan ia mengambil sweaternya. Kalian berdua ini belum mandi, bau asem, kata Nyonya Leona lagi pada kedua putranya itu, cepat pergi mandi sana. Tapi, Mom, jangan membantah, Xavier. Atau aku usir kamu di rumah ini. Astaga, Mom. Jam setengah 12 siang makanan sudah siap di meja makan. Dan jangan tanya kenapa masaknya bisa setengah hari, tentu saja karena sang koki memasak untuk banyak orang apalagi sempat diganggu oleh dua bersaudara yang membuat dapur berantakan dan bahan-bahan juga rusak. Sekarang Gia dan kedua sahabatnya menikmati hidangan yang disajikan Chef Joseph dan mereka selalu memuji masakan chef tampan itu. Belajar masak dari usia berapa, Chef? Baru usia 36 kok sudah pintar begini, kata Gia tanpa memperdulikan tatapan tajam Xavier. Sekarang Gia sudah tidak takut pada Xavier selama ada ibu mertuanya di sisinya. Daru usia 19 tahun, Nyonya. Ayah saya orang Perancis dan selalu memasak hidangan ala Perancis, jawabnya. Wah, hebat ya. Sudah tampan, jago masak, bule lagi. Paket komplit, sudah punya istri? Tanya Diana yang membuat Max langsung terbelalak. Hey, baby,
Apa-apaan kamu tanya begitu? Geram Max. Aku hanya ingin tahu seputar informasi tentangnya, jawab Diana dengan santainya. Sama seperti Gia yang mengandalkan ibu mertuanya, Diana pun melakukan hal yang sama. Belum, Nyonya. Saya belum menikah, jawab sang koki tampan yang langsung membuat Gia, Melissa dan Diana menganga dengan mata yang terbuka lebar. Mel, bagianmu tuh. Celetuk Gia kemudian sambil mengedipkan matanya. Melissa yang memang sangat menyukai penampilan sang koki pun hanya tersipu. Daripada chefnya, mending bosnya, sambung Alan yang juga ikut menikmati hidangan koki terbaiknya itu. Ih, lebih baik aku jomblo seumur hidup daripada pacaran sama player dan merpervert seperti kamu, desis Melissa. Sementara Nyonya Leona dan Dino menikmati hidangan mereka dalam diam. Selama para pria itu tidak berulah, maka Nyonya Leona juga tak akan bertindak apalagi sampai mengacungkan pisau ke leher Alan seperti tadi. Kau ini bagaimana sih? Tadi kamu bilang kamu suka yang berkeringat dan hot, aku menawarkan malah ditolak, kata Alan. Kamu itu sudah ternoda, banyak wanitanya. Ih, aku mana mau menjalin hubungan sama playboy seperti kamu. Bisa ketularan nodanya aku sama kamu, ketus Melissa. Bagaimana kalau aku mau menikahimu dan aku akan berhenti bermain wanita? Aku akan menjadikanmu wanita satu-satunya yang menghangatkan ranjangku, tapi dengan satu syarat, kamu harus selalu mau kalau aku ajak main. Bukannya tersentuh dengan penuturan Alan, Melissa justru bergidik ngeri. Otakmu itu mesum sekali ya, yang difikirkan cuma urusan ranjang saja, tukas Melissa. Kalau kamu cuma butuh wanita untuk memuaskan hasrat seksualmu, ya kamu nikahi saja pelacur. Wow, ucap Alan yang mendengar ucapan tegas Melissa yang selalu menolaknya mentah-mentah, berbeda dengan wanita yang biasa ditemui Alan. Di mana wanita-wanita itu justru dengan sukarela melemparkan tubuhnya ke ranjang Alan hanya dengan imbalan sepasang sepatu Valentino, misalnya. Berhenti mengucapkan hal-hal yang buruk pada sahabatku, Alan, tegas Gia. Benar, jangan membicarakan hal seperti itu di depan Max juga, sambung Diana. Lagi pula, Alan. Nyonya Leona juga menyambung, mau sampai kapan kamu akan berkelana dalam hidup yang abu-abu seperti itu? Kamu itu butuh pasangan yang mengerti kamu, yang tulus sama kamu, yang akan menjadi teman hidup kamu. Bukan hanya teman ranjang. Tukasnya. Tante, kau benar sekali, kata Alan, tapi masalahnya, aku tidak percaya ada wanita yang tulus padaku. Buktinya Daddy, dia sangat mencintai Mommy dengan tulus. Rela melakukan apapun untuk Mommy, tapi ternyata Mommy cuma sayang uang Daddy, kata Alan dan entah mengapa sekarang ia terlihat melau meskipun dirinya tak merasa begitu. Sementara Melissa yang mendengar apa yang dikatakan Alan pun tampak memikirkan sesuatu, jadi karena itulah dia tidak mau menjalin hubungan dengan wanita. Dia menganggap semua wanita sama seperti ibunya. Harus dikasih pelajaran anak ini. Alan, bagaimana kalau kita pacaran?